ada 1, 2 nih, telurnya gede banget ya. 3. Terus kita cari lagi di sini ada nggak bulan Maret. Jadi Kasas belum menginjakkan kaki ke klinik atau kantor sejak bulan Maret tanggal 18. Jadi udah berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, udah 8 bulan ya, 8 bulan belum nginjak ke kantor. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Hai guys, welcome back di channel Kak Sas. Apa kabar kalian semuanya? Kalian yang baru join di channel Kak Sas, selamat datang di channel Kak Sas dan salam kenal. Kak Sas seorang istri, mama, dan Kak Sas juga kerja. Sekarang kerja dari rumah ya. Ini Kak Sas baru selesai kerja. Hari ini ada 2 pasien saja dan ini hari Selasa. Besok hari Rabu dan hari Kamis adalah hari Thanksgiving ya, di Amerika itu holiday. Jadi ini seperti rasanya hari Jumat, bukan sih hari Selasa, tapi karena merasa ringan gitu ya, ada 2 pasien dan udah selesai dan Mas Casey sama Dedek Johan lagi di rumah mama mertua atau omanya Dedek Johan, jadi Kak Sas nggak direpotin ya. Ya, pekerjaan Kak Sas nggak full time sih, jadi Kak Sas memprioritaskan sebagai ibu rumah tangga dan Mas Casey yang kerja full time dan juga kerja dari rumah semasa COVID ini ya. COVID udah mulai dari bulan Maret, jadi Kak Sas belum menginjakkan kaki ke klinik atau kantor sejak bulan Maret tanggal 18. Jadi udah berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, udah 8 bulan ya, 8 bulan belum nginjak ke kantor. Dan kemarin sekretaris kakak yang di klinik bilang, kamu mau nggak buku-buku kamu dan file-file kamu nanti saya taruh dalam kotak dan aku antar ke rumah kamu ya. Iya silahkan. Terus kita sempat video call ya, karena dia nggak tahu apa buku-buku apa yang milik saya, karena saya share dengan satu ibu yang Ibu Su dulu ya, sebelum beliau retire. Mungkin ada barang-barang beliau yang masih di sana yang belum diambil, jadi masih campur-campur gitu. Ada buku yang di rak, kalau yang semua di file di meja itu adalah punya saya. Jadi staff admin yang di kantor lagi mengumpulkan barang-barang file dan buku-buku, ada jaket yang di hangers dan bermacam-macam. Dan saya mau update sama kalian juga sebagai apa ya, peringat untuk mengingat di masa akan yang datang. Minggu lalu hari Rabu di state kita, di state Minnesota, kita sedang di lockdown lagi. Bukan lockdown secara full lockdown ya guys ya, seperti semi lockdown. Jadi restoran pada tutup, kita nggak boleh makan di luar dan kita harus pakai masker masih, dan kalau kita mau makan di luar harus order take away gitu ya. Jadi kita nggak boleh makan di restoran. Dan sekolah-sekolah pun ada yang tutup, ada yang buka. Yang sekolah privat itu masih masuk, kecuali kalau ada kasus positif COVID di sekolahnya, mereka diharuskan untuk tutup ya. Itu sudah diwajibkan oleh pemerintah. Terus juga sekolah negeri atau public school itu on and off gitu. Jadi kadang-kadang tutup, kadang-kadang sekolah distance. Karena apa? Karena mereka juga ada kasus-kasus positif kadang ya, COVID positif. Jadi harus diliburkan selama masa karantina atau kuarantin selama 2 minggu ya. Jadi
menurut saya, karena saya homeschool Dedek Johan, saya merasa itu lebih bagus karena Dedek Johan itu jadwalnya teratur ya. Jadi Kak Sas tahu kita sekolah dan jadwal Kak Sas itu teratur. Jadi Kak Sas kerja sore, Mas Casey kerja pagi. Karena Kak Sas tidak tergantung dengan sekolahan ya. Kalau dulu kan sekolah, jadi Kak Sas pergi kerja, kalau Dedek sekolah. Sekarang Kak Sas ajarin Dedek di rumah dan kalau sore bekerja. Dan teman-teman Dedek Johan yang sekolah, jadi kalau mamanya ada yang kerja kan di pagi hari, terus anaknya sekolah. Nah sekarang kalau maksudnya kalau distance learning, mamanya kan harus juga di rumah, jadi jadwal kerja juga jadi kocar-kacir ya maksudnya. Jadi itu juga memerlukan sesuatu pertimbangan yang cukup luar biasa ya untuk keluarga, untuk memastikan anaknya tidak ketinggalan dengan pelajaran. Itu juga menambah stres untuk para ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang bekerja, yang berkarir. Kalau ibu-ibu yang tinggal di rumah mungkin udah biasa, jadwalnya sih nggak kemana-mana. Cuman itu juga satu stres tersendiri ya kalau untuk ibu-ibu rumah tangga. Karena apa? Sebagai ibu dan sebagai guru itu berbeda relasinya dengan anak. Kadang-kadang anak-anak itu akan berperan lebih bagus kalau sama gurunya, karena mereka tahu nggak bisa bermanja-manja ya. Tapi kalau sama mamanya itu kan beda gitu. Dan mungkin suasananya juga berbeda gitu. Terus untuk saya pribadi, untuk Dedek Johan, saya sekolahin dia relax banget. Saya mementingkan untuk membaca dan matematika, itu yang saya pentingkan sekali karena dia cuma kelas 1 ya, jadi nggak begitu terlalu menyetreskan ke hal-hal yang lain. Saya ajarkan painting atau menggambar dan art dan science ya, membuat percobaan-percobaan lain yang sangat menyenangkan untuk dia. Jadi sekolah itu nggak boring. Ya, begitulah pekerjaan Kak Sas setiap hari, selain juga memelihara bebek-bebek, ayam-ayam, dan semua ternak kita. Kalau pas Mas Casey kerja, biasanya kalau pagi yang ngurus ya Mas Casey, terus kalau siang semuanya kalian bersama saya Sas. Saya seorang istri dan mama, dan saya juga hobi berkebunnya kalian lihat, dan kebunnya udah mati. Sekarang kita berternak ya, dan saya akan ajak kalian ke kandang ayam ya. Kita mau ambil telur dan mudah-mudahan kita ada banyak telur hari ini. Dan ayo kita ke kandang dulu yuk. Tuh ayamnya udah nunggu, mereka udah lapar ya. Tuh ada salju, saljunya udah itu ya, meleleh sebagiannya ayamnya di situ. Saya mau tunjukkan kalian tuh. Bentar ya, Mas Casey ada di garasi. Gak apa-apa, kita kasih makan ayam dulu. Hai Mas Casey. Mas Casey lagi I'm listening to something. Oh, what is it? I say hi, I'm vlogging. Hai, apa kabar? Ini kita beli makanan ya, makanan ayam dan bebek, dan kita memborong banyak sekali. Karena apa? Ya, because of the COVID. Kita beli banyak nanti karena kita lockdown, jadi kita menyetok untuk makanan untuk ayam ya. Itu banyak sekali hari ini kita shopping. Dan ini kayu-kayu, dan itu kita taruh situ. Dan di sini kita ada anak puyuh ya, yang baru dipindah sama Mas Casey. Tuh anak puyuhnya tuh udah sekitar 4 minggu ya, 4 minggu kalau nggak salah ya, saya lupa sih. Dan yang tua mau kita sembelih. Anyway, kita balik mau ambil apa ya, telur. Ini persiapan makan kita, bukan makan ayam ya. Bentar ya. Nah di sini ini adalah makanan kita ya, frozen food. Ini ada roti, ada apa namanya, clam, mussel maksudnya, terus ada brokoli,
ada ini daging dari mama mertua ya. Ini daging kijang ya, yang udah dibikin daging, udah di pack begini ya. Kemarin kita dapat daging banyak, dan ini ada cabai. Pokoknya ini makanan frozen yang mau kita perlukan nanti. Gitu, sekarang kita mau ke kandang ayam ambil telur dan kasih makan ayamnya ya. Oh, ayamnya nggak lapar, Mas Kisi tadi udah kasih makan ya. Mudah-mudahan si jago itu tidak attack saya ya. Kalau mereka attack, saya mau bawa pentung segede gini ya. Nanti dia takut kalau saya pakai ini. Tuh, udah banyak makanan tuh, nggak usah dikasih makannya, kita ambil telur saja. Tuh, bebeknya di dalam kayaknya ya. Oh, airnya habis, nanti kita kasih. Oh, tuh bebeknya. Ya ampun, bebek bikin apa ya? Kecek di dalam tuh. Ini telurnya. Telur. Ada 1, 2, nih telurnya gede banget ya. 3. Ada 3. Terus kita cari lagi di sini. Ada nggak tuh? Ada 3. Oh iya, ada 3. Kita cari lagi ya. Di sebelah sini itu. Oh, nggak ada telur. Sebelah sini kayaknya. Cuman 6. 6 tambah 4, 10 ya. Ada 10 hari ini. Lumayan lah. Kita bagi-bagikan, dan kemarin kita jual juga ya. Kita jual 1 dosen berapa ya kemarin? $3 ya. Tuh ayam-ayamnya. Ayam. Alright, kita mau kasih minum bebeknya dulu ya. Frozen. Lihat nih. Saljunya yang apa ya, sudah itu mencair dari atap menjadi beku ya. Ya, ada icicle sayang. You got to use the broom. Tuh. Can you try reaching out? Mama is not that tall enough to. Mommy, go by. No, John, use the broom. Give Mama the broom. I need to eat. Itu tuh. Yang mencair langsung membeku. Itu kotor, jangan-jangan. Jangan dimakan. Nanti kalau sudah yang ada bersih. Oh. Ini es yang tadi ya. Ini yang mencair, menetes jadi kayak gini nih. Tetesan air mata. Jadi membeku ya. Leo, here Leo. Leo tuh suka makan es. Oh, Johan. Okay. Look, Leo ate the icicle, John. If you throw it to him, he likes it. Ini di belakang di hutan udah daunnya udah pada apa ya, gugur semua ya, kecuali yang pohon oak. Tangan Kak dingin banget, harus pakai glove ya. Tuh kan tetangganya nampak kalau daun-daunnya udah pada gugur ya. Kasih minum bebeknya dulu ya. Sehabis makan siang, saya dan Dedek Johan yang mengurusnya, karena itu sesuatu aktivitas untuk kita biar kita tetap sehat dan bahagia, karena udara di luar itu kan fresh. Jadi itu penting untuk anak untuk bermain di luar. Setelah kasih makan ternak, kita akan bermain-main, kita berjalan di hutan dan macam-macam exploration. Jadi dia itu tidak mengalami terlalu stres di dalam rumah ya. Dan Kak Sas juga enjoy banget main-main di luar, dapat fresh air dan exercise. Dan ya, begitulah update dari Kak Sas. Kita masih dari lockdown. Kak Sas belum post masak-masak karena Kak Sas sibuk sama Dedek Johan ya, maaf. Dan juga komen-komen kalian belum ada yang terbalas, maaf. Nanti Kak Sas akan balas kalau Kak Sas sudah ada waktu. Dan sekali lagi terima kasih dan God bless you. I will see you the next vlog. Bye bye.